Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pencinta tanaman hias, mungkin beberapa tanaman ini merupakan tanaman-tanaman yang beberapa contoh ya, tanaman yang mempunyai sifat genetik yang berbeda. Jadi, saya akan di sini perkenalkan tentang tanaman hias yang bentuknya bermutasi. Ya, makanya beberapa tanaman disebut bermutasi atau dia merupakan perubahan dari awalnya, yaitu dengan disebut beberapa mutasi atau yang disebut dengan parigata. Contohnya nah ini adalah jenis parigata dari Philodendron, maaf. Ini, jadi dia awalnya dia tuh sebenarnya hijau. Nah, kemudian dia karena dia kelainan genetiknya dia sehingga yang tadi daunnya itu hijau semua kemudian menjadi beberapa varian seperti ini. Nah, ini namanya parigata ya. Ini jenis Epiprimum ya. Saya tidak tahu ini yang putih atau yang yellow. Cuma dari beberapa ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Ada beberapa warna ya di daunnya. Nah, itu. Jadi beberapa juga memang mempunyai sifat tetap mempunyai hijau daunnya. Ini ada beberapa tetap hijau daunnya ini sebagai klorofil ya, atau memasak makanan pada tumbuhan. Jadi tidak semuanya dia merubah varian warna hijaunya. Ada beberapa, ini juga masih epip ya, itu juga. Jadi pada dasarnya semua tumbuhan itu mempunyai warna hijau daun, tapi kemudian dia bermutasi menjadi warna yang berbeda. Nah, ini contohnya juga, ini parigata nih, blue mark ya, blue mark parigata. Jadi beberapa yang awalnya dia hijau begini, nah ini hijau, kemudian dia membentuk seperti ini. Nah, ini parigata. Nah, cuma ini di dalam ini jenis sabunnya ya, separuh-separuh. Cuma dalam satu tanaman ini tidak semuanya parigata, hanya beberapa batang aja yang mempunyai sifat seperti itu. Awalnya parigata semua, dia kembali lagi ke hijau. Bentuknya kalau yang parigata begini, dia ada sebagian daunnya ya berubah menjadi warna kekuning-kuningan. Juga yang ini dipen panglima parigata. Cuman ini karena dia kemenoran, dia setiap warna kuningnya ini membusuk ya. Ini kita dalam keadaan ya, renovasi masih berhamburan. Jadi beberapa tanaman belum kita susun. Nah, ini yang normal, hijau batangnya, dia membentuk parigata, daun barunya ini sudah mulai. Dan tidak semua tanaman seperti itu ya. Jadi tidak semua tanaman yang bisa membentuk parigata itu, mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Ini juga, ini jenis Philo marble parigata juga itu. Jadi juga masih ada beberapa yang parigata yang masih kita simpan di sini. Ini juga, ini jenis janda bolong parigata. Ini monstera ya. Jadi beberapa memang tumbuhnya menjadi parigata. Jadi tanaman ini juga, beberapa tanaman yang lainnya juga kita bisa menemukan. Kalau yang tadi parigata itu saya sudah beli, memang sudah beli parigata ya. Tapi ada beberapa yang memang saya tanam. Ini contohnya. Nih. Ini hijau awalnya. Nah, tapi tiba-tiba dia muncul parigata ini. Tapi ini jenis apa saya tidak tahu. Ya. Ini dia tumbuh di pot nih yang saya tidak tahu. Tapi ini parigata.
Bisa jadi ini kelainan yang memang dari alam. Tapi parigata juga ada yang kelainan yang memang dibuat oleh manusia. Nah, ini jenis apa saya tidak tahu karena saking banyaknya di sini. Nah, ini mungkin dari bibit biji kali ya. Dia tumbuh kecil ini. Nah, ini satunya langsung muncul parigata seperti ini. Awalnya daunnya hijau gini. Pertama hijau ini, kedua ini. Nah, yang berikutnya dia tumbuh parigata seperti itu. Nah, ini yang entah. Jadi beberapa memang keunikan alam. Jadi kita tunggu saja nanti besarnya ini apa ya. Karena pada dasarnya semua tanaman kalau dari kecil seperti ini dia. Daunnya seperti itu awalnya, nanti kemudian dia berkembang menjadi daun-daun yang lainnya. Kalau yang jenis ini mungkin bukan parigata walaupun dia mempunyai kuning dan hijau ya, mungkin ini jenis silangan. Nah, karena yang hijaunya, jadi jenis parigata itu adalah bila dia punya dua jenis, satu hijau, satunya dia bermutasi daunnya menjadi tapi dalam bentuk yang sama. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini green show ya. Ini dia hijau, ini hijauan. Nah, tapi dia kadang-kadang bisa bermutasi. Nah, ini kuning ujung pinggirnya. Nanti dia kalau misalnya terjadi sesuatu mungkin bisa saja dia kuning yang berubah di beberapa pola daunnya. Ini yang hijauan begini. Nah, apabila dia ada yang kuning di sini, itu yang maksud saya itu yang bermutasi menjadi parigata. Contohnya ini juga. Ini sudah mature ya, parigatanya di Panglima. Bisa juga kita lihat. Nah, untuk sementara ini karena ini masih dalam renovasi ya, banyak sekali bertebaran kayu-kayu dan pengaturannya tidak apa ya, belum rapi ya. Ini masih bamburan, ini masih parigata juga. Jadi tidak semua yang kuning itu parigata. Jadi memang kalau ada tanaman dia itu sama dua jenis, satu hijauan, satu parigata. Tapi kalau memang yang sudah memang jenis kuning, ya itu bukan parigata, memang itu jenisnya dari awal. Ini contohnya ini. Ini ya memang begini jenisnya. Ya. Nah, ini yang kalau yang parigata ini. Nah, ini jenis parigata. Ini sante atau caladium. Ini jenis parigata. Dia yang begini ada yang hijauan. Nah, tapi yang ini adalah jenis parigata. Cantik ya parigatanya ya. Ini juga yang kecil bagus tuh. Ini bisa besar. Yang hijauan itu mungkin yang sana itu ya. Nah, sana itu yang hijauan. Bisa kita zoom ya. Nah, ini yang hijauan itu jenisnya hijau. Sentenya, itu daunnya hijau. Sedangkan antara yang ini adalah jenis parigata. Jadi parigata itu sekali lagi saya informasikan adalah kelainan genetik dari daun. Tapi dia tetap bisa memasak makanan karena tidak semuanya kuning. Ya, pasti ada hijaunya. Jadi setiap tanaman yang dia bermutasi atau disilang, ini misalnya merah ya, tetap dia mempunyai hijau daun untuk memasak makanannya. Ya, karena itulah kebiasaan tanaman, tetap dia memasak. Nah, ini juga parigata. Ini jenis anthurium. Ya, Germanicobra parigata. Cuman parigatanya tidak terlalu ngejreng tapi ada. Nah, nih. Ya, masih ada kuning-kuningnya. Ini bahkan kuning semua awalnya. Nah, ini yang daun barunya. Kadang-kadang dia mendem atau berubah menjadi hijau kembali. Tapi ini stabil nih, semua daunnya ada parigatanya. Ya. Kalau yang hijauan itu, nah itu jenis hijauan. Hijauan dari anthurium.
black cobra. Ini juga jenis varigata ini ya. Jadi kita jalurnya kayak marble ya. Nah, itu saja mungkin dulu untuk sementara. Kita akan kembali lagi nanti mengenai tanaman-tanaman hias yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.